Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Siti Maryam dengan NIM 204420015, Sofiatul Azizah dengan NIM 204420020, Lailatul Fitriah dengan NIM 204420049 dan Fajaratul Khairah dengan NIM 204420055 ingin memaparkan materi tentang famili terapi. Yang pertama, teori yang akan dibahas. Famili terapi. Famili terapi muncul pada akhir 1940-an dan pada awal 1950-an awal sebagai profesional di berbagai bagian Amerika Serikat mulai mempertimbangkan fenomena seperti pengaruh timbal balik, pola interaksi, dan putaran umpan balik antar individu dan dalam sistem. Bergeser dari penekanan keadaan internal atau pikiran individu untuk pertimbangan dinamika hubungan dalam keluarga. Terapi segera mulai mengembangkan berbagai keluarga teori dan model terapi. Yang paling menonjol dari terapi keluarga orisinil atau klasik model termasuk terapi keluarga konstektual yang dibuat oleh Ivan Bozormeny-Nagy. Sistem alami teori dibuat oleh Murray Bowen. Simbolis atau pengalaman pendekatan dari Carl Whittaker. Dinamis proses model dibuat oleh Virginia Satir. Strategis keluarga terapi dibuat oleh Jay Haley. Banyak terapis keluarga saat ini menggunakan kombinasi pendekatan klasik dan postmodern. Mungkin menurut terapis, teori ini yang paling penting karena banyak penelitian telah menunjukkan keefektifan famili terapi untuk menghadapi dan mengatasi berbagai tantangan kesehatan mental dan fisik. Pengertian famili terapi. Famili terapi adalah suatu bentuk terapi kelompok di mana masalah pokoknya adalah hubungan antara klien dengan anggota keluarga yang lain. Terapi ini fokus pada masalah-masalah yang berhubungan dengan situasi keluarga dan penyelenggaraannya melibatkan keluarga. Praktik terapi keluarga terdiri dari pertemuan dengan semua anggota keluarga terkait. Dengan izin penuh dari mereka, terapi biasanya dilakukan dalam pengaturan tim. Biasanya dengan terapis di sebuah ruangan dengan keluarga dan dengan anggota tim lainnya menawarkan pengawasan langsung. Menonton dari balik layar satu arah di ruang observasi. Misalnya, kehilangan anggota keluarga, trauma, konflik perceraian, masalah campuran, atau keluarga yang menikah lagi, kekerasan dalam keluarga, penyalahgunaan zat, atau masalah perilaku pada anak-anak. Oleh karena itu, seluruh anggota keluarga terlibat dalam usaha penyembuhannya. Fokus dari terapi ini bukan individual, namun pada keluarga secara keseluruhan. Model famili terapi. Model psikodinamik berfokus pada keluarga sebagai konteks integral dalam etologi kepribadian orang dewasa dan percaya bahwa untuk menyelesaikan masalah keluarga perlu dipahami. Model strategis menggunakan paradoks sebagai teknik untuk mengubah keluarga, pola, dan interaksi. Model perilaku kognitif digunakan prinsip dari teori belajar dan teori pertukaran sosial untuk memahami proses keluarga. Tujuan teori famili terapi.
mengubah pola interaksi keluarga sehingga bisa menyelesaikan masalah-masalah dalam keluarga dan membantu anggota keluarga untuk melihat masalah mereka secara interpersonal karena kekurangan dari individu. Prosedur teori. Proses yang dilakukan menurut Rashid dan Merli tahun 2011 yaitu 1. Mengisi formulir dan menandatangani persetujuan-persetujuannya. 2. Setelah setuju untuk berpartisipasi, klien bertemu dengan terapis. 3. Terapis akan tahu apa yang klien ingin bantu dan apa yang mereka inginkan dari terapi keluarga untuk membantu mereka mencapai penyelesaian masalahnya. Penggunaan genogram. Dalam terapi keluarga ada alat yang sering digunakan oleh terapis keluarga yang dinamakan genogram. Pemetaan visual keluarga dari waktu ke waktu, termasuk setidaknya 3 generasi, yang memungkinkan klien dan terapis untuk melihat pola dan tren yang mungkin terlewatkan. Informasi tersebut mungkin dapat membantu dalam memahami logika masalah saat ini yang dihadapi oleh klien. Terapis keluarga juga dapat membuat peta lingkungan yang memungkinkan setiap orang untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang sistem lain seperti kantor atau sekolah yang dapat melibatkan klien yang berdampak pada kehidupan keluarga. Yang ketiga, penerapan teori. Studi kasus. Ada keluarga yang mempunyai masalah dengan masalah makan putrinya yang bernama Becky. Keluarga ini mula-mula memanggil dokter keluarga mereka. Setelah pemeriksaan awal dengan putrinya Becky, dokter merujuk keluarga tersebut untuk menghubungi puskesmas untuk menerima konseling keluarga. Orang tua, yaitu Tim dan Amber, menggambarkan masalah makan putri mereka yang mengganggu kehidupan rumah tangga mereka. Formulir penerimaan mengungkapkan bahwa putrinya memiliki masalah akademis yang parah. Masalah yang muncul seringkali mencakup orang tua dan personel sekolah, misalnya guru, kepala sekolah, konselor sekolah yang menggambarkan perilaku bermasalah anak. Dan selanjutnya, orang tua tiba di ruang terapi untuk mengungkapkan perasaan marah, frustasi, secara langsung atau tidak langsung menyalahkan disfungsi keluarga saat ini pada masalah makan Becky. Tim dan Amber pun saling menuduh. Misalnya, Tim menyalahkan masalah pada Amber dan percaya bahwa dia seharusnya berhenti dari pekerjaannya bertahun-tahun yang lalu untuk menjadi ibu penuh waktu bagi Becky. Amber membantah kembali bahwa Tim hanya menghilang ke dalam pekerjaan dan tidak pernah muncul untuk makan malam. Dia juga menyalahkan pekerjaannya yang terus-menerus pada Tim karena dia di PHK beberapa tahun yang lalu dan tidak mampu menghasilkan cukup uang. Si negatif di antara pasangan ini terus-menerus berlanjut hampir tanpa henti di seluruh sistem keluarga. Ketika pasangan itu saling menyalahkan, Becky terlihat sangat tidak nyaman dan malu. Dan akhirnya dia diam-diam sepanjang sesi. Perasaan frustasi karena tidak berhasil menjadi orang tua atau bahkan pasangan yang memicu perasaan malu dan ragu. Merasa tidak mampu menyelesaikan masalah, orang tua menjadi semakin marah. Kemarahan mendorong opsi pertarungan atau menyangkal adanya masalah. Menyalahkan satu sama lain dapat mengakumulasi kesalahpahaman mereka dan mencegah mereka menyelesaikan masalah. Tak satu pun dari pilihan atau perilaku ini menciptakan pola asuh yang baik. Lebih buruk lagi, putrinya sering merasa frustasi karena gagal mendapatkan perhatian positif akibat masalah keluarganya. Cara untuk membantu keluarga Becky yaitu untuk membantu keluarga ini dengan integrasi antara terapi keluarga dan psikologi positif. Penting untuk mengatasi masalah dan kekuatan keluarga selama konseling. Sementara terapi keluarga berfokus pada dinamika problematis dan interaksi di antara anggota keluarga. Psikologi positif terbuka untuk bekerja dengan keluarga sebagai satu kesatuan dan berfokus pada hubungan di antara anggota keluarga.
Dari perspektif terapi keluarga tradisional, keluarga ini akan dilihat sebagai interaksi yang penuh problematis. Tim dan Aber, orang tua dari anak perempuan mereka, dan kelainan makan anak perempuan. Namun, meskipun terapi keluarga tradisional berhasil membantu keluarga dalam mencapai situasi bebas masalah, keluarga ini mungkin tetap tidak dapat memupuk interaksi positif di antara anggotanya. Terima kasih sudah menyimak video presentasi dari kelompok kami, dan semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya perwakilan dari kelompok 10 ingin meminta maaf jika terdapat kekurangan atau kesalahan selama menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.